Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, selamat pagi, salam bahagia, salam sehat selalu. Ya. Kita hari ini akan memasuki sesi yang berikutnya, yaitu adalah perangkat ajar atau di dalam kurikulum sekolah penggerak disebut sebagai modul ajar, ya, sebagai modul ajar, iya, sebagai modul ajar. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita mungkin kita baru pertama kali akan mengenalkan modul ajar, ya. Nah, ini modul ajar dalam kurikulum sekolah penggerak, ya. Dalam kurikulum sekolah penggerak itu kita mengenal istilah modul ajar. Mungkin dulu namanya RPP, ya, namanya RPP. Kenapa sekarang disebut modul ajar? Karena di sini lebih lengkap, tidak hanya sekedar yang ada di dalam RPP, ya. Jadi modul ajar ini akan lebih lengkap lagi, ya, yaitu yang akan kita bahas sebentar lagi, ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, apakah Bapak Ibu ketika mengajar, ya, ketika mengajar di sekolah, pernahkah Bapak Ibu mengajar begitu saja tanpa persiapan? Ya? Mungkin Ibu Vika ini kan, Ibu Vika, ya, coba pernah nggak kira-kira Ibu Vika ini mengajar di sekolah, ya, tiba-tiba masuk saja tanpa persiapan? Coba Ibu Vika jawab, coba. Jawabannya belum tentu, Bapak. Seperti itu, kadang belum Belum tentu. persiapan dan kadang langsung masuk saja, seperti itu. Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, ternyata, ya kan, ternyata ketika masuk di dalam kelas itu ada beberapa di antara kita, mungkin saya juga, ya, saya juga itu tidak menggunakan persiapan atau tidak pakai persiapan, ya, entah karena kesibukan, entah karena apa. Jadi kita masuk ke dalam kelas itu tidak ada persiapan sama sekali, ya. Tetapi ketika kita tidak masuk ke kelas tanpa persiapan, namun di dalam kurikulum sekolah penggerak ini, kalau kita sudah menggunakan atau sudah membuat modul ajar, kita akan sangat terbantu sekali. Kita akan sangat terbantu, tinggal melihat saja apa sih modul ajar kita yang akan kita ajar hari ini. Nah, itu, tapi tentunya di situ kita harus melihat apa yang sudah kita buat dalam modul ajar. Nah, di dalam kurikulum sekolah penggerak, modul ajar itu akan memuat satu konsep, kedua komponen, terus ada prinsip, terus ada prosedur penyusunan. Nah, prosedur penyusunan. Nah, di situ Bapak Ibu akan melihat apa sih konsep dari modul ajar dari kurikulum sekolah penggerak, ya, daripada sekolah penggerak itu apa saja. Itu. Terus coba kita lihat, ya, dalam PPT saya akan sedikit bukan menjelaskan sebenarnya, kita sama-sama belajar bagaimana membuat modul ajar, ya. Mungkin karena saya lebih dahulu mendapatkan materi ini, barangkali Bapak Ibu nanti mungkin bisa lebih pandai daripada saya. Kenapa? Karena akan cepat menguasai, ya,
Tetapi karena Bapak Ibu belum mendapatkan materi, saya di sini akan menyampaikan apa yang saya dapatkan di dalam pelatihan yang lalu, ya. Oke. Kita lihat konsep modul ajar dalam KSP itu apa. Nah, coba kita lihat di sini, ya. Di situ akan terlihat beberapa konsep, ya, yang menjelaskan apa itu modul ajar. Nah, kalau kita lihat di dalam secara definisi, ya, modul ajar mungkin Bapak Ibu sudah tahu adalah sejumlah alat, ya, atau sarana, ya, atau sarana, media, metode, petunjuk, pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Nah, itu modul ajar, ya, modul ajar. Tadi saya katakan modul ajar itu lebih lengkap dari RPP, ya, lengkap dari RPP. Di situ ada medianya, di situ ada metodenya, ya, yang disusun secara sistematis dan menarik, ya. Kemudian modul ajar itu merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila, ya. Jadi seluruh materi ajar itu harus, ya, dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profilnya adalah profil pelajar Pancasila, ya, kalau untuk sebagai sasaran. Oke. Jadi konsep modul ajar di sini ini ada 4 yang bisa saya sampaikan di sini. Nanti Bapak Ibu bisa melihat secara lengkapnya di modul KSP, ya, di modul KSP yang secara utuh, ya. Kita hanya menyampaikan seperti itu. Modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahap sesuai dengan perkembangan peserta didik. Nah, ternyata peserta didik itu kita harus tahu dia di usia berapa, di perkembangan berapa, itu tentu akan berbeda dari setiap karakter modul ajarnya, ya. Kemudian guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar sebagai proses yang harus lebih menarik dan bermakna. Kenapa harus seperti itu? Karena kita lihat, kan, anak-anak milenial sekarang itu lebih cepat berubah, ya kan, lebih cepat menangkap sesuatu yang sifatnya terbaru. Nah, kalau kita mengajar dengan gaya lama, tentu mereka akan lebih tidak tertarik dengan materi kita. Oke, jadi guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses belajar lebih menarik dan bermakna. Menarik dan bermakna itu penting, ya. Oke, sekarang kita lanjut kepada komponen. Apa sih yang ada dalam komponen materi ajar, modul ajar kurikulum sekolah penggerak itu? Coba kita lihat di sini, ya. Kita akan berbicara secara singkat karena waktunya yang cukup terbatas. Nah, di situ ada komponen. Coba lihat kita di sini ada komponen informasi, ada komponen informasi umum, ada komponen inti, dan ada lampirannya. Komponen dalam modul ajar KSP, ya, saya sebut KSP adalah kurikulum sekolah penggerak. Itu ada informasi umum, ya, ada informasi umum. Nah, coba kita lihat itu, kan. Itu ada identitas modul, misalnya mata pelajaran apa, kompetensi awal yang dimiliki itu apa, profil pelajaran yang seperti apa, kemudian sarana yang dimiliki sekolah itu apa, nah targetnya peserta didik, model pembelajarannya seperti apa, itu adalah merupakan informasi umum yang memang harus dimiliki sebuah modul, ya, sebuah modul ajar di dalam kurikulum sekolah penggerak. Kemudian ada komponen inti. Nah, ini komponen inti ini yang menjadi PBM-nya, kan, komponen inti. Ada tujuan pembelajaran, ada pemahaman bermakna, ada pertanyaan pemantik. Nah, pertanyaan pemantik mungkin dulu kalau dalam kurikulum K13 bisa dinamakan apersepsi, ya. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik sehingga akan mengantarkan siswa kepada materi yang akan kita kaji hari ini. Kemudian ada kegiatan pembelajaran. Nah, kemudian disambung lagi dengan asesmen. Kemudian ada pengayaan remedial, ya, ada pengayaan remedial. Nah, pengayaan remedial itu sangat penting. Kenapa? Untuk melihat tingkat capaian, ya, sehingga bisa didapatkan bagaimana peta ketercapaian, ya,
melalui asesmen tadi, ya. Nah, melalui asesmen tadi. Kemudian dalam modul ajar itu ada lampiran. Nah, lampiran ini mungkin cukup banyak ini nanti lampiran ini ya. Lampiran itu cukup banyak. Kenapa saya katakan cukup banyak? Di sini ada lembar kerja peserta didik, itu bisa banyak sekali ya. Itu bisa ada tagihan-tagihan yang cukup lumayan, yang sesuai dengan kompetensi yang yang diinginkan. Kemudian ada bahan bacaan guru dan bahan bacaan peserta didik. Nah, ini bahan bacaan peserta didik harus ditampilkan juga di dalam modul ajar ya. Baik secara atau menggunakan di situ bisa menggunakan link ya, menggunakan link. Nah, itu bisa saja Bapak Ibu menyertakan link di situ ya. Di situ bahan ajar guru, bukan bahan ajar, bahan bacaan guru dan bahan peserta didik. Kemudian ada glosarium. Kenapa kita perlu glosarium ya? Glosarium itu adalah satu kosakata yang mungkin bagi peserta itu adalah kosakata baru. Ya, mungkin kosakata baru sehingga perlu dijelaskan di situ glosarium itu ya. Jadi glosarium itu penting. Paling tidak ketika kita menempatkan glosarium ini akan ada daya ingat ya, daya ingat dari siswa atau peserta didik itu lebih tajam ya. Kemudian ada daftar pustaka ya, ada daftar pustaka. Kenapa harus daftar pustaka? Nah, kita harus punya rujukan yang jelas ya, punya rujukan yang jelas. Rujukan yang terupdate, rujukan yang baru ya. Jangan rujukan lama-lama. Nah, itu makanya ketika rujukan itu bisa diambil dari mungkin pakai link atau mungkin pakai buku ya, atau pakai sumber lain yang bisa dijadikan daftar pustaka ya. Bisa saja di situ daftar pustaka itu berupa dari jurnal ya, bisa saja seperti itu. Oke, itu adalah komponen modul ajar KSP. Kemudian kalau kita lihat lagi di dalam modul ajar KSP itu selain ada konsep, selain ada komponen, selain ada prinsip, ada komponen tadi, kemudian ada prinsip. Nah, prinsip apa sih ya kan? Yang sebenarnya menjadi apa? Menjadi bagian dari modul ajar KSP ini. Nah, di situ ternyata ada yang disebut dengan esensial ya. Apa di situ ada 3, ada 4 ya. Ada esensial. Nah, esensial itu apa? Apa itu esensial? Esensial itu adalah bagaimana ya seseorang itu memahami konsep dari mata pelajaran yang mungkin akan kita pelajari, baik itu melalui pengalaman belajar ataupun lintas disiplin ya. Jadi di situ prinsip dari modul ajar ini salah satunya adalah esensial ya. Seorang siswa harus memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai mata pelajaran yang akan dibahas ya, yang akan dibahas di situ, baik itu pengalaman belajarnya ya, melalui pengalaman belajarnya ataupun melalui lintas disiplin mata pelajaran. Ya, itu salah satu dari kriteria yang harus dimiliki di dalam prinsip ya. Prinsip modul ajar itu memiliki 4 kriteria atau ya 4 kriteria. Pertama adalah esensial ya, esensial. Kemudian di situ ada yang kedua yaitu menarik, bermakna menantang. Iya, nah itu. Ini kata menarik itu sesuatu yang mungkin harus dikembangkan oleh Bapak Ibu ketika membuat satu modul ya, satu modul ajar. Kenapa harus menarik? Karena kalau tidak menarik sudah istilahnya underestimate gitu. Jadi mahasiswa atau siswa itu kurang tertantang gitu kan. Ya, nah itu ada bermakna. Bermakna itu apa sih artinya? Ya. Ya artinya ketika Anda memiliki mau belajar dengan materi itu, Anda punya daya manfaat ya, memiliki daya manfaat yang sangat berpengaruh pada kehidupan atau pada kebiasaan-kebiasaan siswa. Ya. Kemudian ada menantang nih, menantang ini artinya siswa ingin berusaha keras untuk menjadi
lebih bisa, lebih pandai ya. Oke. Nah, sekarang yang ketiga itu ada relevan dan kontekstual. Nah, relevan dan kontekstual ini Bapak Ibu bisa kaitkan dengan apa namanya fenomena-fenomena yang terjadi pada saat ini ya. Ini sangat penting. Mengapa? Ya, kalau misalnya Bapak Ibu akan mengajarkan satu tema, itu harus dikuatkan dengan apa namanya relevansi kontekstual yang kekinian. Bukan referensi lama ya, bukan konteks yang lama, tapi konteks yang kekinian itu yang akan menjadi lebih pas. Kemudian yang kriteria yang keempat ya, kita sambung lagi dengan berkesinambungan ya, berkesinambungan ya, berkesinambungan. Ini berkesinambungan itu jadi antara materi yang lalu, materi akan terus-menerus menjadi satu mata rantai yang berkesinambungan. Oke, kita lanjut lagi pada prosedur penyusunan ya. Tadi sudah kita lalui konsep modul ajar, kemudian komponen modul ajar dan prinsip modul ajar. Kita akan lalui modul ajar itu bagaimana sih membuat modul ajar itu. Nah, kita akan lihat di sini. Di situ akan terlihat proses penyusunan modul ajar. Bapak Ibu bisa lihat di gambar ya. Nah, di gambar itu ada analisis kondisi ya, dan kebutuhan guru atau peserta didik serta satuan pendidikan. Nah, di dalam satu sekolah itu tentu berbeda karakter, ya, berbeda kebutuhan, apalagi peserta didiknya. Nah, itu Bapak Ibu harus bisa menyesuaikan diri dengan mengetahui kondisi kebutuhan peserta didik. Ya. Jadi di situ harus Bapak Ibu paham melalui mungkin apa namanya setiap fase di dalam sekolah itu pasti ada. Ya, bisa dilihat dari kebijakan yang ada di sekolah itu. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua itu ada identifikasi dan tentukan dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, itu misalnya sila kedua, sila pertama, sila apa namanya, semuanya berdasarkan sila pertama pastinya kan akan menjiwai. Kemudian yang ini Bapak Ibu bisa baca, ya, bisa baca. Silahkan di sini kita waktunya sudah mau habis nih kayaknya ya. Nah, ini apa namanya prosedur-prosedur yang harus dimiliki oleh Bapak Ibu. Baik, mungkin waktunya sudah mau habis. Nanti Bapak Ibu dari apa namanya materi yang tadi kita sajikan ini saya akan bertanya kepada Bapak Ibu sebagai penguat ya, untuk memahami dari konsep ini. Karena waktunya sudah habis, nanti kita lanjutkan lagi ya materi berikutnya ya, materi berikutnya, dan ini akan ada tagihannya nanti ya. Mungkin sampai di sini dulu. Ilahuna naktafi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selesai berarti kita ya, kita tutup apa namanya jumpa kita ya hari ini. Ya, ilahuna naktafi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.